Fir'aun Indonesia. Jadi kita mulai hari ini udah masuk di rumah keduanya Mantik ya. Tamam. Di rumah kedua Mantik kita juga ketemu dua ruangan di dalamnya. Ruangan pertamanya itu tentang al-qadaya wa ahkamuha. Al-qadaya wa ahkamuha ya. Kemudian dari qadiyah-qadiyah ini, jadi qadiyah itu kalau di bahasa kita ya premis namanya. Premis. Anda juga ingin mencari premis gitu kok. Premis adalah gitu. Bahasa Indonesia namanya premis. Nah, jadi apa yang dianggap benar dengan landasan kesimpulan, kemudian dasar pemikiran, alasan, asumsi, asumsi gitu aja ya. Kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Itu pokoknya yang dimaksud qadiyah itu ya. Kayaknya nomor 3 deh, kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Itu namanya premis ya. Jadi qadiyah itu kalau di bahasa kita premis, kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Nah, nanti kita punya premis mayor sama premis minor atau qadiyah kubro sama qadiyah sugro ya. Istilah yang akan kita pakai waktu masuk di rumah keduanya Mantik. Kalau yang premis mayor itu premis yang berisi term yang dijadikan predikat kesimpulan. Kalau yang minor berisi term yang akan dijadikan subjek sebuah kesimpulan. Nah, nanti juga ada namanya premis silogisme dua premis mayor minor yang mewujudkan antecedent. Anda juga agak ini sih kaku kalau pakai bahasa Indonesia soalnya belum pernah belajar, maksudnya kayak duduk di majelis yang Mantik tapi yang bahasa Indonesia. Ya, jadi gini ya. Bab fil qadaya wa ahkam. Kita tahu kalau qadaya itu premis ya. Tadi ada premis mayor, ada minor atau qadiyah sugro, qadiyah kubro. Jadi itu adalah kalimat yang nanti kita susun untuk mengambil kesimpulan berpikir gitu kan tadi intinya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita baca beberapa bait dulu ya. Bada'na bil basmalah ya tadi udah ya. Kita mulai. Mahtamala sidqoli dati hijaro bainahumu qadiyatan wa khabaro summal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani kulliyatun syasiyatun wal awalu imam. Karena kayaknya nggak mustawarun. Imam musawarun itu tuh. Tapi maknanya mirip sih sama musawar. Jadi punya sur gitu. Imam musawarun wa imam muhmalu wa suru kulliyan wa juz'iyan yura wa arbaun aksamuhu hai sujaro imma bi kullin au bi ba'di au bila syai'in wa laisa ba'du au shibhin jala wa kulluha mujabatun wa salibah fahya idan ila samani ayibah wal awalul maudu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah wa in ala ta'liqi biha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim aidun ila syartiyatin muttasilah wa misliha syartiyatun munfasilah juz'ahu muqaddamun wa tali amma bayan udatil litisali ma aujabat talazumal juz'aini wa tatulin fisali duna maini ma aujabat tanafuran bainahuma aksamu hasalasatun faltulama mani ujam'in au huluwin au huma wahwal hakikiyul akhasu fa'lama. Jadi bab tentang kode ini agak panjang, jadi nanti kita bagi jadi beberapa pertemuan ya. Pertama kita bahas dulu kalau yang dimaksud dengan qadiyah, tadi kan kita udah baca bahasa Indonesianya ya. Kalimat yang disusun atau proposisi ya, jadi kalimat awal yang disusun untuk yang nanti susunannya jadi punya natijah berpikir. Sebenarnya kita akan paham sih kalau satu contoh ya. Contohnya, contoh dari qadiyah itu kayak ya yang kemarin tuh kayak kita waktu nyusun kata kulun sama Mbak Dun itu loh. Waktu kita bilang kullu nafsin dha'iqatul maut.
Misalkan semua yang bernyawa itu akan mati. Ana du nafsin, misalkan saya termasuk yang punya nyawa. Berarti natijahnya saya akan mati gitu loh. Nah, jadi itu contohnya premisnya itu yang kata pertamanya tadi yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Waktu kita mau nyusun sampai punya natijah, kan semua manusia semua yang bernyawa akan mati. Saya termasuk orang yang bernyawa, saya punya nyawa gitu. Terus berarti natijahnya berarti saya akan mati gitu. Atau contohnya lagi yang sering dipakai di mantik ya. Bumi itu hadis. Bumi itu mutaharik ya. Mutaharik itu gerak kan bumi itu. Semua yang gerak itu hadis. Nah, berarti bumi itu hadis gitu. Bukan sesuatu yang kodim yang ada dari zaman azali gitu enggak. Tapi ada karena diwujudkan yang sebelumnya enggak ada gitu. Nah, pertama itu contoh dari premis atau contoh dari kodiah ya. Nah, kita bahas dulu di bait pertama kan kita ketemu di sini mahtama lasidqoli dati hijaro bainahum qadiyatan wa khabaro. Jadi di sini kan kita tahu nih kemarin kalau di Mabahis Al-Fat itu ya ada yang namanya khobar, ada yang namanya insya. Nah, kalian udah belajar balaghah, tahu kan apa bedanya khobar sama insya? Belum merja aja. Lupa sedikit. Di ilmu ma'ani intinya kalau yang namanya khobar itu ada ihtimal sidq atau kadhib. Jadi misalkan nih, Ana ngomong sama kalian, vaksin itu bahaya. Nah, itu kan khobar. Kenapa? Karena dari kata-kata Ana tadi, kalimat tadi itu bisa ihtimal ada kemungkinan benar atau salah gitu loh. Bohong atau hoax atau fakta gitu loh. Tapi ketika Ana ngomong sama kalian, kalian udah paham belum? Apakah kalian sudah paham? Nah, waktu kalian dengar kalimat, apakah kalian sudah paham? Itu ada kemungkinan bohong atau jujur nggak? Dari pertanyaan itu. Nggak ada ya. Jadi, sayang banget sih kalau kalian belum belajar balaghah ya. Nanti Ana share video tentang itu ya. Jadi, kan ada dua nih. Ada khobar sama ada insya. Nah, yang namanya insya itu nggak ada ihtimal sidq kadhib. Kalau khobar itu ada. Ya. Jadi kalau insya itu kan nanti ada yang tolabi, ada yang guru tolabi. Jadi waktu kita nanya, waktu kita manggil, waktu kita roja, waktu kita memerintah, waktu kita melarang, nah itu nggak ada ihtimal sidq kadhib. Karena tolap gitu loh. Tapi kalau khobar itu kan kayak ngasih info gitu. Jadi itu ada ihtimal sidq kadhib gitu. Jadi maksudnya apa? Kodiyah itu adalah premis kan tadi bahasa Indonesianya. Atau kita tuh kayak nyusun kalimat yang kalimatnya itu ada si dekatipnya, berarti bukan berupa insya. Jadi kita kalau mau nyusun kerangka berpikir nggak boleh berupa pertanyaan, nggak boleh berupa perintah, larangan, nggak boleh berupa insya lah pokoknya. Kan ada ya kemarin di yang mana ya insya itu kayak ada kan kemarin di Mabahis Al-Fat insya dan khobar. yang di insya dan khobar. Nah ini dia ini. Jadi lafadz itu juga bisa dilihat dari segi apakah dia khobar atau insya. Coba kita lihat tarifnya foto nomor 3. Huwa malayah tamil sidq wal kadib lidatihi. Jadi kalau insya itu nggak ada unsur kayak waktu mutakalim yang ngomong ya. Ngomong sesuatu yang berupa insya, kita tuh nggak ada pikiran dia bohong apa jujur ya gitu. Tapi kalau khobar yang dikatakan oleh mutakalim ya, khobar di sini huwa mahtamala sidqa wal kadib lidatihi wa huwa bihtisar wa in aratal bas faraji tasjirahu alal balago ala ali al hisan fi tasjir ilmi bayan. Jadi kalau di sini kan tarifnya ihtisar, maksudnya tarifnya simple. Intinya kalau khobar itu ada ihtimal sidq wal kadib, ada kemungkinan itu benar atau salah gitu loh. Kan masih jadi bagian dari kerangka berpikir ya. Sampai nanti ada cara-caranya gimana cara kita nentuin itu hujah yang benar atau yang salah gitu lah.
atau yang bisa digunakan atau yang nggak bisa digunakan, atau mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah gitu-gitu. Ya, jadi kalian harus murojaah. Makanya di sini aja disuruh murojaahnya ke ala ali al-hisan fi tasdiri ilmil bayan kan. Ini di ilmu bayan ya kalau di tasdirnya ilmu bayan. Tapi di sini juga bisa, biasanya itu ada di pembahasan ilmu ma'ani ya tentang khobar insya itu. Oke, sampai sini kalian paham ya apa maksudnya khobar insya? Bahasan balagos ini. Sama. Tamam. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita udah tahu nih, kalau kita mau nyusun kodiyah itu berupa khobar atau bentuknya itu dari yang kalimat yang informasi, atau informasi itu kan kayak ada kemungkinan salah benernya gitu loh, hoax apa fakta sih gitu. Kayak kita nonton berita gitu-gitu kan semuanya informasi, makanya dia ada ihtimal sidak wal kadhib. Cuma beda lagi kalau ternyata yang kita dengar tuh kalimatnya perintah, larangan gitu-gitu, itu bukan sidak kadhib ya. Oke, jadi di bait pertama kita tahu kalau menyusun kodiyah atau premis itu berupa khobar atau yang ada ihtimal sidak wal kadhib. Ya. Tapi yang harus kita ambil adalah yang sidak ya. Jangan yang ngambil yang hoax gitu loh. Masa udah beritanya hoax, informasi hoax, kita pakai buat berpikir lagi lah ya, Pak kan. Oke. Jadi di bagian pertama ini mahtamala sirqali dati hijaro bainahum qadiyatan wa khabar. Karena kalau kita berpikir harus ngambil yang sidak ya. Ya Rob, hujan. Di daerah kalian hujan nggak? Jadi gagal fokus. Kalian tadi suara apa? Ternyata hujan. Ya Rob, ya Rob. Udah 3 hari Zan. Hujan di Paris. Iya. Panas. Panas? Daerah mana tuh yang panas? Ya ini hujan deras. Medan. Walah. Medan saja. Daerah mana? Medan. Medan. Daerah Sumatera nggak hujan nih? Zan lah, Pekanbaru Zan. Riau. Ya ini tiba-tiba deras sekali. Semoga sinyalnya tamam ya. Sinyalnya mendukung. Tamam. Pokoknya kalian kalau mau nyusun kerangka berpikir, jadi sama aja kayak kita tuh sebelum berpikir kita harus nyari khobar yang itu sodik ya. Pokoknya layan lah kalau kita udah informasi salah terus kita mikir pakai informasi yang salah sih apa sih, nggak ada natijahnya lah gitu. Makanya kalau mau berpikir harus ngambil khobar dan khobarnya itu yang sodik gitu intinya. Oke lanjut. Jadi cara kita berpikir susunannya itu ada 2 macam nanti. Ini ya. Summal qadoya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Nah, jadi dalam susunan berpikir di kepala kita ya, di kepala kita sebenarnya udah praktek loh. Cuma kita nggak tahu teorinya aja, kaidahnya aja. Ada 2 macam susunan berpikir di otak kita tuh. Kadang kita berpikir dengan kodiyah syartiyah, kadang kita berpikir dengan kodiyah hamliyah. Ya. Maksudnya apa sih syartiyah hamliyah gitu ya? Syartun itu ya karena ada huruf syarat-syaratnya gitu loh. Huruf syarat itu kayak, contohnya nih, kita berpikirnya gini. Kalau ada matahari, artinya siang. Terus ternyata yang terjadi ada matahari nih sekarang. Berarti sekarang siang. Ya, jadi kalau di mantiknya tuh ini. Ingkanati syamsu maujudah ingkanati syamsu tali'ah fannaharu maujud. Nah, terus kita lihat sekarang kan kita sekarang masih jam 2 lewat kan. Asyamsu tali'ah masih ada matahari gitu kan. Fahadha huwa nahar berarti sekarang lagi siang gitu loh. Jadi kalau kita pakai kata-kata in gitu-gitu, contohnya kalau pakai kalau gitu. Itu kita lagi berpikir pakai susunan yang syartiyah. Nah, itu namanya kodiyah syartiyah. Jadi kodiyah syartiyah itu yang pakai in kayak gitu ya. Kalau ada matahari, ini siang. Ternyata kita lagi ngobrolnya habis maghrib kan. Sekarang nggak ada matahari, berarti sekarang bukan siang gitu. Jadi kalau kayak gitu lihat sikon. Kalaunya kalau apa gitu. Kalau ada yang pertama, berarti iya yang kedua. Kalau yang pertama nggak ada, yang kedua nggak gitu. Maksudnya kalau matahari nggak ada, ya berarti bukan siang. Kalau matahari ada, berarti siang gitu. Jadi kita bisa berpikir kan kayak gitu biasanya.
Kalau ini, aku ini. Sekarang ini, berarti ini kan gitu. Contohnya kayak waktu kita belajar nahwu deh. Kalau ada tanwin, berarti dia isem. Ini ada tanwin, berarti dia isem. Kayak gitu loh. Paham ya di situ ya, kalau ada syartiyah-syartiyah itu. Ada yang mau kasih contoh? Kalau ada ustazah berarti kita belajar mantik. Iya. Kalau anak nggak ada, nggak belajar mantik gitu ya. Ini buat apa? Buat sikon majelis ini aja gitu. Atau kalau contohnya nih kita lagi mau ngecek lemari ya. Kan ada tuh lemari, enggak sih? Ya misalkan lemari nih. Cincin deh cincin. Misalkan cincin yang dari plastik sama cincin yang dari emas gitu. Kalau ini dari plastik, pasti dia terbakar. Ternyata waktu kita bakar, dia tidak terbakar, berarti dia tidak dari plastik, kayak gitu-gitu jadinya. Jadi kita tuh emang sering kan sebenarnya dalam sehari-hari berpikir pakai kodiah yang syartiyah, pakai kata kalau. Kalau ini hujan, berarti Dari titik Pak. berarti ntar sore nggak usah siram-siram tanaman. Misalnya di halaman rumah kita ada tanaman gitu. Kan kasihan ya berapa hari gitu, misalnya tanaman di rumah Ana tuh kering kalau nggak hujan gitu ya. Jadi misalkan Ana bilang, kalau sekarang hujan, nanti sore nggak siram-siram. Sekarang hujan, ya udah nanti sore nggak usah siram-siram rumah lagi gitu loh. Ya gitulah udah. Itu namanya kodiah syartiyah pokoknya. Terus selain kodiah syartiyah, kayak kita berpikir dengan susunan yang kalau gitu ya kalau bahasa Indonesia. Ada juga bentuk yang namanya kodiah hamliyah. Nah, kodiah hamliyah itu contohnya kayak yang biasanya anak kasih contoh yang kayak gini. Al-ardu mutaharrik. Kullu mutaharrik hadis. Al-ardu hadis. Jadi dia ini kodiah yang pertama, ini kodiah yang kedua, ini natijahnya gitu. Kalau yang tadi kan susunannya gini. Ingka nati syamsu toli'ah. Kepencet. Toli'ah. Fannaharu maujud. Asyamsu toli'ah. Baru natijahnya. An-nahar maujud gitu. Gitu. Jadi ada susunannya gitu. Jadi di sini kan disebutnya kodoya ya. Emang kalau kita berpikir itu nggak dengan satu fakta doang. Kan kita udah ngambil yang hoax nih, kita ngambil yang fakta yang khobar, yang sodik gitu ya. Jadi ada fakta pertama, terus ketemu fakta kedua, terus punya natijah gitu. Jadi kayak fakta pertama, kalau ada matahari siang gitu. Terus fakta yang kedua kita temukan sekarang ada matahari, berarti sekarang siang. Fakta pertama, kalau arat itu mutaharik gitu. Karena udah ada percobaan gitu ya, kalau udah ada penelitian kalau arat itu mutaharik. Terus ada fakta kedua, semua yang mutaharik itu hadis. Nah, berarti natijahnya al-ardu hadis gitu. Ya. Ini baru contoh susunannya. Jadi intinya kalau ada kalau ada kalau itu namanya kodiah syartiyah, kalau nggak ada kodiah hamliyah gitu. Nah, terus kita lanjut ya. Jadi udah tahu ya bait pertama kedua, mahtama lasirqoli dati hijaro bainahumu qadiyatan wa khabaro. Sumal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Wasani itu berarti maksudnya kita diajak sama yang bikin nadom ini namanya Syekh Al-Hadori ya. Kita disuruh fokus ke yang sani dulu. Jadi yang akan dibahas di sini yang sani dulu, yang hamliyah dulu. Ya, baru nanti yang syartiyah akhir-akhir gitu lah. Nah, kodiah hamliyah itu ada dua macam lagi. Kulliyatun syahsiyatun wal awalu. Awal itu berarti yang kuliah. Kalian masih ingat kan kalau kita udah belajar kuliah juz-juz'iyah. Al-kullu hukmuna alal majmu'i. Kalau kita bilang hukum kul itu berarti hukumnya ke majmu'. Kakulu zakalaisa dawuku'i. Kalau kita pretelin tiap satuannya nggak dapat hukum itu karena hukumnya harus majmu'. Contohnya kayak meja, waktu Anda bilang, bawa meja ke sini, kalian cuma bawa pakunya doang atau hosyapnya doang, nggak bisa. Itu kalau kuliah,
Wahai sumalikuli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Berarti namanya kuliah kayak orang. Ana bilang tolong satu orang ke sini, yang datang orang siapapun nggak apa-apa. Ya, jadi qadiyah yang hamliah itu ada namanya yang kuliah, juga ada yang syahsiyah. Maksudnya apa? Kalau yang kuliah itu kita lagi menghukumi semua. Jadi misalkan kullu insan hayawan gitu. Jadi kita lagi menghukum. Jadi khobar sodik yang faktanya itu lagi menghukumi kata-kata kul. Kayak kullu muslimin yusallun gitu-gitu, atau kullu soimin layak kulun gitu-gitulah. Jadi yang kata-kata kul 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 itu nanti namanya qadiyah hamliyah yang kuliah gitu. Kalau yang syahsiyah namanya juga syahsun, berarti kita nggak menghukumi yang jamaah-jamaah yang kata-kata kuliah yang tak tahu afrod gitu enggak, tapi kita lagi ngukumin satu orang. Ya, contohnya Zaid Katib gitu. Nanti kan kita bisa, misalkan kita lagi berpikir Zaid itu seorang penulis. Semua semua penulis itu punya karya, berarti Zaid punya karya, contohnya kayak gitu. Jadi kan kita lagi berpikir gitu. Jadi kita berpikir itu bisa kita ngambil fakta yang kul atau fakta yang syahs gitu ya. Fahimtum maksudnya kuliah syahsiah? Kuliah tadi kalau kata-katanya kul. Kullu so'imin layak kulun. Kullu muslimin yusallun. Kullu insan hayawan. Kullu hayawan nami. Kullu nami jism. Atau kullu tulab ya ta'alamun gitu. Pokoknya ada kata-kata kullu itu namanya qadiyah, hamliyah, kuliah. Kalau syahsiah kita cuma ngomongin satu orang. Zaid Katib, Umar Khalifah gitu misalnya. Muawiyah Amir, apa-apa gitu lah. Pokoknya qadiyahnya kita lagi menghukumi banyak atau menghukumi satu. Gitu. Paham ya? Jadi kulliyatun syahsiyatun wal awalu. Sekarang kita fokus yang kuliah dulu. Kalau tadi kita fokus yang sani, jadi sekarang kita diajak oleh Syekh Al-Akhdari buat fokus ke wal awalu, yang kuliah dulu. Kuliah itu bisa musawar, bisa muhmal. Apa maksudnya? Musawar itu yang ada surnya. Sur itu artinya pagar. Ya kan tahu kan pagar rumah kan dibilangnya sur ya. Sur itu pagar, muhmal itu yang nggak ada pagernya. Pagar dalam mantik itu maksudnya, fokus ya kalian ya. Pagar, pagar dalam mantik itu maksudnya apa? Pagar dalam mantik itu yang ada kata-kata kulun, kata ba'dun. Jadi itu yang ada kata kulun atau ba'dun, sur itu. Jadi sur itu pagar kan, maksudnya pagar itu kan yang bikin batasan gitu. Jadi waktu kita lagi menghukum yang banyakan gitu, yang universal, nah kita mau pakai sur atau enggak gitu. Yang ada surnya itu ada kata kulun atau kata ba'dunnya gitu. Kalau muhmal berarti nggak ada kata-kata kulun ba'dun, cuma bilang aja al insanu hayawan gitu kan. Nggak ada kata kulu insan hayawan. Jadi contoh yang ada surnya itu kulu insan hayawan, yang contoh yang muhmal insan al insanu hayawan gitu doang. Paham ya? Zah, kalau misalnya eh kulu insan hayawan itu kuliah ya tetap ya Zah? Ada apa? Kulu insan hayawan itu kuliah ya? Iya. Kulu man alaiha fan gitu lagi. Kulu. Oke. Jadi gini, kita baru sampai sini sih, jangan jangan semuanya. Kita step by step aja. Kita hari ini fokus di, jadi Ana nggak scroll yang bawah, yang ini aja dulu. Nah, sampai sini kita. Jadi tadi yang pertama ya. Iya apa sih depannya? Apa? Mahtamala ya. Mahtamala sirkoli dati hijaro bainahumu qadiyatan wa khabaro sumal qadoya indahum kismani syartiyatun hamliyatun. Yang pertama syartiyah dulu deh. Syartiyah. Tapi syartiyahnya kan ke sana ke kiri, masih lama dibahasnya. Soalnya kita fokus di hamliyahnya dulu. Jadi gini aja, kita bikin pura-pura ke sini tapi warna hitam aja.
Itu syartiyah gitu aja ya. Oke, kita ulangi lagi. Pertama kita fokus di qadiyah. Mahtamala sirqali dati hijaro bainahumu qadiyatan wa khabaro sumal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Fokus ke yang kedua yaitu hamliyah. Ya kan? Kulliyatun syahtiyatun wal awalu. Fokus ke kuli. Imma musawarun wa imma muhmalu. Nah, ya kan? Itu. Terus masih lanjut. Wasuru kulian wa juz'iyan yuro. Wa arbaun aksamu huhai sujaro. Loh, kok jadi 4 ya? Jadi 4 tuh gini. Kita punya apa aja? Punya kuli yang pertama, punya juz'i yang kedua, punya muhmal yang ketiga, punya syahsi yang keempat. Jadi kalau kita lagi, kan kita mau berpikir nih, sebelum kita berpikir kan bikin premisnya dulu tuh, bikin kalimat yang berupa khobar sodik. Nah, kita tuh khobar sodiknya berbentuk apa gitu loh maksudnya. Apakah kita lagi menghukumi kalimat yang ada kata-kata kulunnya, atau ada kata-kata ba'dunnya, juz'unnya gitu kan. Juz'un kan ba'dun. Udah masih ingat kan waktu kita belajar kuliah juz-juz'iyah, yang juz'i itu kan yang ba'du Indonesiin, muslimun, ba'du, apalagi ba'du gitu kan. Terus muhmal berarti di sini apa? Dia tuh sebenarnya kuli tapi nggak ada keterangannya gitu loh. Yang keempat, syahsi. Syahsi itu yang cuma satu orang. Kita lagi ngukumin Zaid gitu. Nih, kalian udah ada contoh-contohnya di sini. Contoh yang kuli kan ada kata-kata kulu kan. Kulu man alaiha fan. Terus kata-kata yang juz'i, ini yang mujab salibnya, nah tutup dulu aja. Kita belum sampai situ soalnya. Yang juz'i contohnya di sini ba'dun nas layas kurun gitu aja ya. Ba'dun nas layas kurun. Sebagian orang itu nggak bersyukur gitu ya. Itu ada kata ba'dunya namanya juz'i. Muhmal, dia kuli tapi nggak ada kata-kata ba'du sama kulunya. Berarti contohnya apa? Ar-rijalu aqwam ala jihad. Ar-rijal itu kan sesuatu yang kuli. Karena Ahmad juga rojul, Muhammad juga rojul, Umar juga rojul gitu. Jadi ar-rijal itu lafadz yang kuli, ya kan? Yang universal, yang banyak tahu afrod gitu. Tapi dia muhmal karena nggak ada kata-kata kulu atau ba'du. Langsung ar-rijalu aqwam alal jihad minan nisa gitu loh. Kalau syahsi satu orang kayak Muhammadur Rasulullah, Musailamah laisa bisodik gitu-gitu. Jadi kalau kita lagi berpikir itu ada 4 macam, yaitu kita lagi berpikir pakai kalimat yang kulun, ba'dun, dia kuliah tapi tanpa keterangan, jadi muhmal ya kita bilang, ghairu musawar gitu. Yang ini kan 2 tadi yang musawar, terus kemudian yang syahsi. Kok bisa ada 4, dapatnya dari mana? Dapat dari sini tadi. Qadiyah hamliyah ada 4 macam gitu. Lain lagi ya, kalau kita pakai nyanyi itu enak banget soalnya. Tumal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani kulliyatun syasiyatun wal awalu imma musawarun wa imma muhmalu wa suru kulliyan wa juz'iyan yuro wa arbaun aksamu huhai sujaro. Jadi ada 4. Apa aja 4 itu? Imma bikulin au bi ba'din au bila syai'. Bila syai' kan yang muhmal karena nggak ada keterangan. Imma bikulin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du. Laisa ba'du itu maksudnya syahsi. Jadi cuma menghukumi satu orang. Fahimtum? Itu teorinya. Kenapa sih kita harus tahu? Kita lagi ngambil kalimat atau fakta atau berita yang kulun atau juz'un atau syahs atau musawar gitu, yang atau muhmal gitu kan. Soalnya itu nanti menentukan natijah yang kita ambil dari berpikirnya itu benar apa salah gitu loh. Jadi nggak bisa kita misalkan lagi menghukumi yang sebagian tapi kayaknya natijahnya malah ke kulun gitu loh. Jadi biar nggak salah natijah nantinya itu. Jadi kita waktu lagi berpikir itu harus mikir dulu. Benernya khobar sodik yang kita pakai ini yang kodiyah yang mana? Kuliah, syasiyah, juz'iyah, atau muhmalah gitu. Fahimtum? Hari ini nggak banyak-banyak dulu deh, soalnya ini banyak. Jadi kita sampai di situ dulu, 4 dulu. Karena nanti dari 4 jadi 8, dari 8 nanti jadi banyak contohnya. Kita 4 dulu ya, sampai sini. Nah, jadi kita baru 5 bait. Ana ulangin ya. Ana ulangin.
Summal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani kulliyatun syahsiyatun wal awalu imma musawarun wa imma muhmalu wa suru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aksamu haitsu jara imma bi kullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au syibhin jala gitu. Jadi kita punya 4 qadiyah hamliyah. Apa aja itu? Yang pertama kul, imma bikul itu yang pertama. Jadi yang kuliah itu, tapi yang pakai sur yaitu yang kuli yang ini, yang ini, yang ini. Imma bikulin au bibadin itu yang juz'i, au bilasya itu yang muhmal. Terus yang keempat itu yang syahsi ini. Jadi ada 4. Jelas ya? Jelas gak? Fahimtum? Fahimna insyaallah. Oke, yaudah hari ini 4 itu aja dulu ya. Kalian harus benar-benar paham kita dapat 4 tuh dari mana, ya dari tadi ini yang apa keterangan ini. Yang ini ya kita dapat 4 karena qadiyah hamliyah itu ada kuli ada syahsi, tapi yang kuli itu bisa aja musawar pakai ada kata-kata surnya, pakai pagar, pakai keterangan dia kulu apa ba'du, ada yang muhmal gitu, kuli juz'i muhmal syahsi. Makanya 4 itu apa aja? Imma bi kullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au syibhin jala. Jadi ada 4. Kita harus tahu 4-4-nya itu karena itu dasar banget untuk selesai dari rumah kedua mantik. Karena itu kerangka berpikir pertama yang menentukan natijah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita punya 8, terus habis itu dari 8 itu nanti kita masuk ke hukum-hukumnya. Ini yang syartiyah nih sebelah sini. Jadi tadi kita baru yang hamliyah doang, dan hamliyahnya baru yang 4. 4-nya belum berkembang 2 kali lipat, jadi 8. Di soal ya jemaah, paham ya? Jadi kita lagi menghukumi kulu insan hayawan atau tanpa ada kata kulu ar-rijalu aqwam alal jihad minan nisa atau ada kata-kata ba'dun nas la yashkurun gitu atau tanpa atau bukan yang termasuk kuliah yaitu berupa syasi Zaidun katib Muhammad Rasulullah Musailamah laisa bisodik gitu. Tamam, fahimtum? Alhamdulillah, insyaallah. Apa kita pelan-pelan aja ya. Jadi Apa? nggak jadi satu majelis satu bab gitu. Yang penting paham. Jadi 4 qadiyah hamliyah dulu. 4 qadiyah hamliyah itu berarti tadi apa aja? Ada kata kulun, ada kata-kata ba'un, tanpa kata-kata tapi lafadznya itu kuliah ya. Kuliah itu berarti yang tahu afrod atau ajza ya, ingat. Kayak kita menghukumi asad, kita menghukumi insan gitu. Terus yang terakhir kita hukumi satu orang aja. Jadi kita bisa menghukumi satu orang. Yeay, gimana? Nggak ada yang ditanyakan? Enak kan yang pakai matan? Soalnya kita langsung kebayang gitu. Oh iya, qadiyah ada 2. Summal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Fokus ke hamliyah. Kulliyatun syahsiyatun wal awalu. Yang kuli imma musawarun wa imma muhmalu. Yang musawar itu apa? Wasuru kulliyan wa juz'iyan yuro. Wa arba'un aksamu buhai sujaro. Imma bi kullin au bi ba'din au bila syai'in wal sabatu au syibh jala. Nanti ada 8 habis itu. Wa kulluha mujabatun wa salibah faya idan ila sama ni ayibah. Jadi nanti kita besok kita bahas yang 8 itu. Biar ini 4 dulu ya. Jadi kalau 4 udah paham nanti lanjutnya yang mudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Soal agama kok nggak naik-naik sih? Biasanya kita mulai 10 orang, tapi pas di tengah-tengah jadi 15 gitu. Sekarang nggak ada yang masuk lagi.